Halo, perkenalkan nama saya Eka Dausnya Serawan dari kelas 11 MIPA 4 nomor absen 14. Di video saya kali ini, saya akan melakukan percobaan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Tapi sebelum itu saya akan menjelaskan tentang apa itu laju reaksi. Laju reaksi adalah perubahan konsentrasi reaktan atau produk persatuan waktu. Nah, setelah kita mengetahui apa itu laju reaksi, sekarang apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi? Faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi ada 4. Yang pertama, suhu. Yang kedua, konsentrasi. Yang ketiga, luas permukaan. Dan yang keempat atau terakhir, katalis. Nah, setelah kita mengetahui apa itu laju reaksi dan faktor-faktornya, lanjut saja pada percobaannya. Baik, untuk percobaan yang pertama yaitu pengaruh suhu terhadap laju reaksi. Dalam percobaan ini, pastinya kita memerlukan alat dan bahan. Untuk alatnya yaitu 2 buah gelas dan 1 buah handphone atau stopwatch. Untuk bahan-bahannya, 2 buah jenis air dengan suhu yang berbeda, yaitu air biasa dengan suhu 30 derajat Celcius dan air panas dengan suhu 60 derajat Celcius dan 2 buah redoxon. Untuk prosedur kerjanya yaitu pertama, siapkan 2 buah air dengan suhu yang berbeda dan masukkan ke dalam gelas. Yang kedua, siapkan redoxon. Yang ketiga, masukkan redoxon ke dalam gelas yang berisi air dengan suhu yang berbeda dan langsung hitung waktunya. Baik, dari percobaan tersebut ternyata benar bahwa suhu mempengaruhi laju reaksi. Dari percobaan tersebut dapat kita lihat bahwa air dengan suhu yang lebih tinggi yaitu 60 derajat dapat menyelesaikan reaksinya dalam waktu 30 detik. Dan air dengan suhu yang lebih rendah yaitu 30 derajat menyelesaikan reaksinya dengan waktu 60 detik atau 1 menit. Percobaan kerja yang kedua yaitu pengaruh konsentrasi terhadap laju reaksi. Dalam percobaan kali ini memerlukan alat dan bahan. Alatnya yaitu sendok, 2 buah botol, 2 buah balon, dan corong. Bahannya yaitu soda kue, air, dan cuka. Prosedur kerjanya yang pertama, masukkan 4 sendok cuka ke dalam botol pertama. Kedua, masukkan 2 sendok cuka ke dalam botol yang kedua. Yang ketiga, masukkan 2 sendok air ke dalam botol yang kedua agar volumenya sama. Yang keempat, masukkan soda kue sebanyak 2 sendok ke dalam balon yang berwarna ungu. Kelima, masukkan 1 sendok soda kue ke dalam balon berwarna merah. Keenam, masukkan balon berwarna ungu ke dalam botol atau ke ujung botol. Selanjutnya, balon berwarna merah ke ujung botol 2. Dan tuangkan soda kue ke dalam botol yang berisi cuka. Baik, dapat kita simpulkan dalam botol yang konsentrasinya lebih besar
dapat menyebabkan balon tertiup lebih besar, dan motor yang konsentrasinya lebih kecil menyebabkan balon tertiup lebih kecil. Jadi konsentrasi dapat mempengaruhi laju reaksi. Yang ketiga yaitu percobaan tentang pengaruh luas permukaan terhadap laju reaksi. Dalam percobaan ini kita memerlukan alat dan bahan. Alatnya yaitu 2 buah gelas dan handphone atau stopwatch. Bahan-bahannya yaitu air dengan volume yang sama dan 2 buah redoxon, yang satunya dalam bentuk kapsul, yang satunya sudah menjadi serbuk. Prosedur kerjanya yaitu masukkan redoxon dengan yang satunya masih utuh dan satunya sudah menjadi serbuk atau halus. Dan langsung saja kita hitung waktunya. Oke, dari percobaan tersebut dapat kita lihat yaitu redoxon yang sudah dihancurkan atau dihaluskan membutuhkan waktu untuk reaksi yaitu 45 detik. Dan redoxon yang masih utuh atau dalam bentuk kapsul memerlukan waktu bereaksi yaitu 1 menit 12 detik. Jadi, luas permukaan mempengaruhi laju reaksi. Baik, di percobaan yang keempat atau yang terakhir yaitu pengaruh katalis terhadap laju reaksi. Dalam percobaan ini membutuhkan alat dan bahan. Alatnya yaitu 3 buah mangkok, peniti, sendok, dan juga handphone atau stopwatch. Bahannya yaitu cuka dan pemutih. Untuk prosedur kerjanya yaitu tuangkan 3 sendok pemutih ke dalam mangkok. Yang kedua, tuangkan cuka sebanyak 3 sendok ke dalam mangkok kedua. Ketiga, tuangkan cuka dan pemutih sebanyak 1:1 atau 3 sendok 3 sendok. Yang terakhir, masukkan peniti ke masing-masing mangkok yang sudah diisi cairan yang berbeda. Dan hitung waktunya selama 5 menit. Nah, dari percobaan tersebut dapat kita lihat mangkok yang berisi pemutih dan cuka mengalami reaksi, yaitu terjadinya gelembung. Mangkok yang berisi cuka tidak mengalami reaksi. Mangkok yang berisi pemutih tidak mengalami reaksi juga. Nah, mangkok yang berisi cuka dan pemutih mengalami reaksi karena pemutih sebagai katalisator dan cuka bersifat korosif. Sehingga jika digabungkan, cairan pemutih akan menurunkan energi aktivasi dan mengakibatkan terjadinya reaksi. Dari semua percobaan tersebut dapat kita simpulkan bahwa yang pertama, semakin tinggi suhunya maka laju reaksinya semakin cepat. Yang kedua, semakin besar konsentrasinya maka laju reaksinya semakin besar. Yang ketiga, semakin besar luas permukaannya maka laju reaksinya semakin cepat. Yang keempat dan terakhir, katalis dapat mempengaruhi laju reaksi. Sekian dari saya, terima kasih.